warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Raisu dengan NIM A1311107. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang teknologi informasi. Materi teknologi informasi terdiri dari perkembangan TIK, yang kedua TIK berbasis komputer, yang ketiga adalah sistem Linux dan Windows, yang keempat ada LMS, yang kelima adalah Mendeley, yang keenam adalah Internet Explorer. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan data informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses, mentransfer data dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Contohnya telepon, TV, dan peralatan rumah tangga. Perkembangan revolusi industri. Revolusi industri memiliki 4 tahapan perubahan yang dimulai dari revolusi industri 1.0. Pada abad ke-18, sumber tenaga dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun pada akhirnya, masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus menjadi penanda munculnya revolusi 1.0. Revolusi industri 2.0. Pada abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Pada masa ini mobil-mobil mulai diproduksi secara massal. Namun proses produksi tersebut terkendala oleh waktu produksi. Setiap mobil harus dirakit secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil. Sebagai jalan keluarnya, muncul sistem lini produksi atau assembly line. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0. Setelah adanya revolusi industri 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi yang paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga dan ketepatan. Dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah dikomputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Yang keempat adalah revolusi industri 4.0. Beralih ke masa sekarang, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada 4.0 ini, revolusi terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT atau Internet of Things, pertukaran data seperti siber, fisikal, dan tenaga pemfakturan, dan banyak-banyak lagi. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu teknologi informasi berbasis komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah firmware. Hardware adalah perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama input device, yang kedua output device, yang ketiga processing device, yang keempat adalah strong device.
Komponen sistem komputer yang kedua yaitu adalah software. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen paling penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Yang ketiga adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh brainware. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat saya, sistem operasi Linux dan Windows. Sistem operasi Linux dan Windows. Windows dan Linux merupakan sistem operasi komputer. Bedanya, Windows merupakan sistem operasi tertutup atau komersial. Penggunaan harus lisensi kepada perusahaan yang mengembangkan, yakni Microsoft. Sementara Linux merupakan sistem operasi open source atau gratis yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi LMS, Learning Management System, atau biasa dikenal dengan LMS, adalah suatu kerangka yang menangani semua aspek dari proses pembelajaran. LMS adalah infrastruktur yang memberi dan mengelola konten pembelajaran, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran, melacak segala kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta mengumpulkan dan menyajikan data untuk mengawasi proses pembelajaran secara keseluruhan. Watson dan Watson 2007. LMS berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Dalam perkembangannya, LMS mengalami banyak perubahan dan peningkatan fitur. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi Mendeley. Mendeley adalah software atau program aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier dalam mempermudah melakukan integrasi sitasi dan referensi pada suatu dokumen. Sebelum melakukan sitasi, pengguna perlu menyimpan semua data dokumen ke dalam server Mendeley. Selanjutnya, data tersebut nanti bisa diinput secara otomatis dalam dokumen yang dipilih. Dengan menggunakan Mendeley, penulis atau peneliti mampu mengolah setiap dokumen yang dimiliki, sehingga melakukan refleksing mendata sebuah dokumen. Salah satu alasan dipilihnya Mendeley karena terdapat kemudahan integrasi. Mendeley dapat diintegrasikan dengan software atau program aplikasi Microsoft Word. Jadi, Mendeley merupakan program aplikasi yang kompatibel dan tidak perlu membutuhkan requirement tambahan yang ribet untuk diintegrasikan. Fungsi Mendeley yaitu untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya ilmiah. Baik, kita lanjut ke materi terakhir kita yaitu Internet Explorer. Internet Explorer adalah sebuah browser situs website yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menjelajahi dunia maya. Internet Explorer dapat diunduh secara gratis dan menjadi web browser bawaan pada sistem operasi Windows. Itulah hasil paparan materi saya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bagi yang menonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.